Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslina Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan NIM 18721500071. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor impor yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Eka Putri SPD MPDE selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pengertian ekspor dan impor. Pengertian ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan tertentu. Ekspor dan impor merupakan wujud dari perdagangan internasional, yaitu kegiatan transaksi jual beli antara suatu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain, baik seorang warga negara biasa, perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi nirlaba. Adapun salah satu ekspor unggulan Indonesia adalah kakao. Kakao Indonesia diminati pasar ekspor. Di tengah pandemi corona, sejumlah industri pengolahan kakao mendapat dampak positif dari kondisi ini. Diberlakukannya lockdown di negara-negara produsen kakao, membuat negara konsumen melakukan impor produk kakao olahan dari Indonesia. Hanya saja, industri kakao di tanah air masih kekurangan bahan baku dari dalam negeri. Guna memenuhi permintaan pasar ekspor kakao olahan, sejumlah industri pengolahan kakao sampai saat ini masih melakukan impor biji kakao dari negara produsen. Selain sebagai pembentuk cita rasa produk akhir atau blending, impor biji kakao ini dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku dalam negeri. Selain impor, pada tahun 2019, industri pengolahan kakao menyerap biji kakao asal dalam negeri sebanyak 196.787 ton, kata Nugraha Yogi, yang mewakili Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian. Kakao olahan yang diimpor adalah cocoa beans, liquor, cake, butter, dan powder. Dari keempat produk kakao olahan yang mengalami peningkatan impor hanya cocoa butter, sedangkan ketiga produk lainnya mengalami penurunan. Menurut Yogi, nilai ekspor kakao olahan tahun 2019 menurun menjadi 10,3% dibanding tahun 2018. Volume ekspornya pun mengalami penurunan sebesar 12,97%. Dari keempat produk olahan kakao yang mengalami peningkatan ekspor, yakni cocoa liquor. Sementara itu, ketiga produk kakao olahan lainnya seperti cocoa cake, butter, dan powder mengalami penurunan. Sedangkan menurut International Cocoa Organization atau CCO, Indonesia berada di peringkat ke-6 negara-negara terbesar produsen biji kakao di dunia. Setelah Pantai Gading, Indonesia juga tercatat di peringkat ketiga pengolah biji kakao terbesar di dunia setelah Belanda dan Pantai Gading. Industri pengolahan kakao menghasilkan produk kakao olahan seperti cocoa liquor, butter, cake, dan powder. Produk tersebut pada tahun 2019 diekspor dengan volume 285.786 atau 81% dan dipasarkan di dalam negeri sebesar 68.190 ton atau 19%. Produk kakao olahan tersebut merupakan bahan baku untuk menghasilkan produk makanan dan minuman berbasis coklat seperti permen coklat, biskuit, wafer, roti, dan es krim. Untuk industri olahan skala besar maupun industri kecil dan menengah atau IKM jelasnya. Selanjutnya yaitu peningkatan produksi kakao. Produk kakao olahan memiliki pasar yang luas. Karena itu, mendorong industri kakao olahan di dalam negeri perlu dukungan peningkatan produksi kakao di tingkat hulunya. Agar usaha budidaya kakao bergairah, produk primer pertanian seperti komoditas biji kakao sebaiknya tak dikenakan PPN. Selain mendorong peningkatan produksi kakao di dalam negeri, perlu adanya diversifikasi produk coklat dan kakao olahan. Peningkatan konsumsi coklat di dalam negeri juga perlu digalakkan, ujar Yogi. Menurut Yogi, konsumsi produk kakao olahan di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara produsen atau konsumen di Eropa,
seperti di Swiss 8,2 kg per kapita per tahun, Jerman 7,9 gram per kapita per tahun, Inggris dan Irlandia masing-masing 7,4 kg per kapita per tahun. Selain mendorong peningkatan konsumsi coklat di dalam negeri, pengembangan fine flavor kokoa berdasarkan indikasi geografis juga sangat penting dilakukan, pungkasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekspor impor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.